Kopi itu tidak pahit, kopi itu manis kok. Yang penting kita pintar cara mengelolanya. Ada nggak filosofi hidup yang kau dapatkan dari kopi? Sebagaimanapun mungkin cobaan hidup yang kita jalani, selalu ada hikmahnya. Ya, Saya selalu melawan hukum alam. Itu memang mesin diperuntukkan untuk yang komersil. Oh. Kalau yang komersil kan memang kita cari yang praktis, ya, untuk partai banyak. Sedangkan kalau yang manual brew memang untuk dinikmati. Kalau saya setiap hari lebih dari 10, nampaknya saya nanti bakalan bosan dengan hobi saya. Jadi saya batasi 10 saja. Saya kalau persoalan hobi, modal urusan belakang yang jelas maksimal Hobi. saya punya. Kok habis, Dek? Enak, Kak? Oh, enak, Kak? Iya. Rasa stroberi, Kak. Kakak, begini modalnya berapa sih kakak? Kalau untuk yang di atas motor ini, Iya, di atas motor ini kira-kira ditotalkan semua berapa? hampir 20. 20 juta? Yes. Saatnya bilang kamu kelas. Sekarang kita lagi di pelataran rumah adat. Nah, di sana jembatan Pelangi yang ada di Kabupaten Kolaka. Sore-sore menjelang senja begini, saya bertemu dengan kakak SKJ_ Vespa Kopi. Beliau bernama Dencul yang alhamdulillah hari ini, kemarin kita DM Instagram kakak Dengdi. Iya. Alhamdulillah ingin mencoba rasanya bagaimana sebenarnya kopi jalanan itu. Dan ini tidak dirusak kopinya bos. No susu ya. Ya. No campuran-campuran yang lain. Nggak ada. Luar biasa. Dencul ini sekarang lagi apa ini? Ini lagi proses menyeduh. Ini kita pakai metode V60 immersion. Oh, P60. Ini kita pakai suhu 90 untuk karakter kopi yang ini. Suhu 90 di. Jadi memang semuanya harus ditakar di. Ya betul. Ada. Kalau semakin mendidih juga itu kopinya bisa over extraction. Over-extraction. Bisa menyebabkan kopi itu tidak enak. Nggak enak di atau hilang rasa begitu ya? Betul betul. Oke. Nah, kita mulai proses penyeduhan. Ini jadi dia caranya nih mengedukasi bagaimana orang betul-betul menikmati kopi. Menikmati kopi yang betul-betul murni kopi. Murni kopi. Nah, dan tadi ini beberapa pilihan kopinya, Cika. Sudah beberapa saya pilih ini, ya, yang dari Garut ya. Nah, ini biji kopinya langsung. Mana tadi kan? Ini biji kopi semua ini, baru nanti diolah seperti itu. Luar biasa. Keren banget sih di Kolaka ternyata ada model seperti ini yang kemudian bisa kita angkat potensinya sehingga bisa menjadi sesuatu gerakan ataupun edukasi orang bisa menikmati kopi secara murni. Biasanya kan di kafe-kafe, Cik. Ya. Di kafe-kafe atau di warkop yang kita mendapati kopi beragam rasa, beragam menu yang kemudian semua terbuat dari kopi. Ya sudah dicampur-campur kasih es batu dan seterusnya. Jadi Kalau metode ini sebenarnya juga bisa dipakai ikan es batu. Namanya Japanese. Japanese Itu di-serve dengan es batu. Memang kesannya juga lebih dingin. Itu cocoknya untuk kopi-kopi yang memang diproses natural, yang memiliki karakter notes atau rasa itu kayak grape. Nah, saya punya satu beans namanya ini dari Puntang. yang Ini Puntang dia grape. Jadi kalau dia di-serve dingin, dibuat Japanese, itu kesannya kayak wine. woi, jadi nikmat banget berarti Ya. jadi. Woi, itu hanya bisa maksimal 10 gelas 10 gelas per hari. dalam satu hari. Iya. Kenapa toseng ya? Tahuan dah lebih-lebih. Ini kan sebagai bentuk penyaluran hobi saya. Oh, iya, Saya juga punya kafe yang komersil. Oh. Ini saya jalan bentuk hobi. Ini manual brew istilahnya. Kalau saya setiap hari lebih dari 10, nampaknya saya nanti bakalan bosan dengan hobi saya. Jadi saya batasi 10 saja. Wih, keren. Jadi hanya 10 gelas. Ini sudah Ya. turun Ini untuk di tahapan pertama. Tahapan pertama. Wih, banyak tahapannya di. Ya, lebih diprioritaskan karena konsepnya jalanan di Dencul. Siap. Ini adalah edukasi. Edukasi. Jadi betul-betul poinnya di situ, Kakak. Ini boleh, nih, silakan. Boleh, sudah bisa? Sudah bisa. Sudah bisa kita gas di? Oke. Boleh, silakan ambil satu brownies. Hei, ada satu browniesnya. Silakan. Kita sambil duduk kayak ngereng di? Boleh. Boleh. Ini Dencul memberi contoh bagaimana cara meminum. Oh, Baru kita kecap-kecap. Coba cari rasanya. Cara rasanya Kalau ini memang dia dasarnya lebih fruity. lebih fruity. Ada pahit, tapi pahit yang menyenangkan.
ada pahit tapi pahit yang menyenangkan. Nah, kemudian di ujung ada sedikit rasa manis, kemudian di bibir itu ada flavor kayak strawberry. Oh. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast on the Street bersama saya Rizal Jamal. Dan kali ini kita betul-betul di street, di tengah jalan, di pantai pelataran rumah adat Kabupaten Kolaka. Senang sekali karena tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya. Gambar dan video di depan tadi sudah menggambarkan bagaimana suasana. Ada teman saya yang kemarin kita japri-japrian selama di Kolaka dan punya waktu kesempatan hari ini. Di belakang ini sudah ada Vespa, namanya SKJ Vespa Kopi. Ada seniman kopi jalanan luar biasa. Bersama saya sudah di samping ada kakak Dencul ya. Luar pakai Dencul. Gimana kabar Dencul? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Luar biasa. Untung kita didukung dengan cuaca yang agak mendukung. Yes. Alhamdulillah. Kemarin luar biasa. Luar biasa. Anginnya kencang. Hujannya juga. Tetapi insya Allah mudah-mudahan itu pertanda berkah lah semua. Amin. Amin. Ya, namanya juga di Indonesia ini kan ada 2 musim. Ya. Musim kemarau, musim hujan. Tambah lagi 2. Musim lato-lato. Sama ada 2 yang dekat ini musim kampanye. Dekat. Oke. Dencul, ini saya penasaran Dencul. Ya. Kenapa sebenarnya kita mau menggeluti ini menjadi seniman kopi jalanan? Ya. Kenapa enggak di warkop saja? Walaupun mungkin ada kita punya kafe, ada punya warkop. Tapi sebelum ke sana sebenarnya kita ini pekerjaan sehari-harinya memang sebagai apa sih namanya kalau kopi? Apa sih barista ya? Atau apakah istilahnya begitu? Oke. Saya cerita. Saya sebenarnya kesini sebagai konsultan kafe. Wih, konsultan kafe, saya suka kok. Jadi memang tujuan saya adalah bagaimana mencari orang atau pemodal yang tidak tahu mau dikemanakan modalnya. Ini boleh sambil minum kakak ya? Silakan. Boleh. Tadi kita sudah. Okay. Jangan lupa dicubit. Lanjut. Jangan lupa dicubit karena betul rasa kopi. Lanjut kakak. Setelah itu ada pemodal, kemudian saya buatkan dalam bentuk proposal. Itu tergantung dari berapa banyak modal yang dia punya. Ya. Kemudian seperti apa kafe yang akan dibuatkan. Oke. Nah, selain dari itu saya juga salah satu agensi mesin kopi dan juga agen sirup di Sulawesi Tenggara. Wow. Kenapa saya jalan seperti ini? Kembali, saya awalnya bermain kopi dari 2011. Dari 2011 Anda bermain dengan kopi? Yes. Sampai sekarang. Tidak berhenti-henti. Maksudnya bermain kopi itu kayak bagaimana? Maksudnya? Ya jualan kopi. Jalan ke petani-petani kopi. Sampai ke petani juga? Sampai ke petani. Anda lakukan itu? Saya lakukan. Wih keren. Terus. Itu kan kemarin waktu saya kuliah. Kenapa sampai saya bisa jalan jauh ini? Ini kan kebetulan di kampus kan. Setiap ada kegiatan di luar kampus saya usahakan ikut untuk keluar. Baik. Dari situ setelah sampai di tujuan saya speed sedikit lah. Ya biasalah. Ke cari petani kopi atau cari tempat-tempat kopi yang memang istilahnya bisa menambah pengetahuan saya. Betul. Lebih banyak tentang kopi. Selepas dari itu saya juga lebih tertarik kepada yang manual brew ketimbang yang mesin-mesin itu. Kalau manual brew saya rasa memang lebih ada seninya. Manual brew artinya dibuat secara manual. Kakak di kayak tadi yang Anda praktekkan itu yang dimaksud manual brew. Kenapa tosen dengan mesin? Kan lebih praktis kakak. Ya memang praktis. Itu memang mesin diperuntukkan untuk yang komersil. Kalau yang komersil kan memang kita cari yang praktis. Untuk partai banyak. Sedangkan kalau yang manual brew memang untuk dinikmati. Betul ya. Berarti secara tidak langsung kalau kopi yang pakai mesin itu tidak bisa dinikmati. Tetap bisa dinikmati. Contohnya mungkin dengan espresso ataupun ditambah pelengkap sedikit sesuai dengan lidahnya orang Sulawesi yang tidak bisa lepas dari manis dan creamy. Tambah susu lah. Tambah susu, kopi susu. Kenapa tuh sih kalau ada begitu kakak? Kenapa kita tidak melakukan yang kebanyakan orang suka gitu? Kalau saya pribadi jalan seperti ini kan memang sekedar menyalurkan hobi saya. Baik. Menyalurkan hobi, di sisi lain juga mengedukasi ke orang-orang bahwa kopi itu tidak cuma yang ada di kafe-kafe doang, yang ada kopi susu. Kopi itu banyak variabelnya loh. Banyak jenisnya, banyak dari daerah mana. Tidak serta-merta itu kita berpikir bahwa gitu kopi itu pahit. Tidak, kopi itu manis kok. Kalau kita pintar cara olahnya.
Kopi itu tidak pahit, kopi itu manis kok. Yang penting kita pintar cara mengelolanya. Cara olahannya. Cara olahannya. Nah, bagaimana kita menumpah, Ya. bagaimana kita menuang air dengan suhu berapa sampai terekstraksi kopi dan ada rasa manis di ujungnya. Baik. Itulah bentuk dari manifestasi manual brew. Oke. Apakah karena kita pilih manual brew karena kalau yang pakai mesin itu mahal? Tidak juga. Tidak Di juga itu ya? kafe yang saya sedang kelola itu Iya. pakai mesin. Pakai mesin. Tetap pakai mesin. Justru kalau untuk manual brew ya, persoalan mahal atau tidaknya, alat kopi itu saya lihat semakin kecil dan semakin manual itu semakin mahal. Menarik ini, menarik. Justru semakin kecil alatnya, semakin manual gitu, itu semakin mahal. Yes. Boleh dicek sekarang Ya, di ya, mana ya. di toko online. Baik. Untuk grinding, untuk grinder Comandante sekarang itu kisaran harganya 5,5 juta. Oke. Sekecil itu yang saya pakai menggiling tadi. Itu 5,5 juta. 5,5 juta. Beda dengan kettle. Kettle mungkin yang untuk profesional Ya. brewing itu standar 1,5, 2,5. Timbangan elektrik itu ada yang sampai harga 6 sampai 8 juta. Wah. Ternyata tidak segampang atau semurah yang kita pikirkan, kita bayangkan. Ternyata mahal Kakak ya. Mungkin orang menganggap di jalanan yang ini mungkin pakai alat seadanya. Iya. Tidak. Memang saya kalau persoalan hobi modal urusan belakang yang jelas maksimal Hobi. saya punya. Hobi tersampaikan, hobi tersalurkan. Betul. Persoalan modal itu di belakang persoalan. Di belakang persoalan. Yang penting saya senang dulu dengan passion saya. Kenapa kau mau lakukan seperti ini yang kebanyakan orang tidak lakukan? Kan banyak juga orang pecinta kopi nih, Dencul. Tuh, banyak juga orang juga suka minum kopi, bahkan jual kopi. Tapi kayaknya agak jarang saya dapat orang Iya. seperti kita. Saya Apa memang- latar belakangnya? Saya memang selalu berprinsip seperti ini. Iya. Saya I wanna make to different people. Baik. Saya ingin membuat diri saya berbeda dari yang lain. Kalaupun di suatu tempat ada 10 buaya dan 1 berwarna putih, saya pastikan itu saya. Buaya putih berarti ya. Bukan buaya darat. Kau itu yang buaya Ya, darat ya. ini, semua yang di depannya. Seperti itu kan di prinsipnya Saya ini. selalu melawan hukum alam. Baik. Contohnya persoalan servis saya. Ya. Ketika setiap seller membutuhkan banyak customer, Oke. kalau saya pribadi batasi saja. Baik. Kalau orang mungkin suka cari yang banyak customer kan semakin banyak cuan. Baik. Kalau saya tidak ya cuma 10 cukup. Cukup ya. Pulang. Berarti dalam satu kali menjual turun ini hanya 10 gelas. 10 gelas. Gelasnya itu ukuran begini. Kurang begitu. 10 gelas ya. Ya, cuman isinya 135 mil. Oh, artinya lebih banyak lagi daripada ini, Di. betul. Ya, oke. Apa yang kalau melihat tadi apa yang kita ceritakan terinspirasi memang sudah lama ya. Kurang lebih dari Ya. tahun 2011. Betul. 2011 apa segala macam. Pasti ada satu momen yang dimana kayaknya menyeram ini deh. Kayaknya berhenti nih deh. Apa momen itu kira-kira Kakak? Karena supaya orang yang nonton ini tidak hanya sekedar melihat suksesnya atau hasilnya. Kan kebanyakan orang melihat itu orang begitu Pak Endi. Kadang-kadang dia jalani juga mau seperti itu. Misalnya kayak saya konten kreator. Enak Kak, seperti Karja mau jadi konten kreator juga deh. Nah jalani baru 2 kali 3 kali bikin konten ampung. Karena memang dia tidak pernah diberikan literasi soal apa tantangan kendala. Nah kalau Dencul, Kalau saya pribadi masalah jatuh bangunnya dalam Ya. kopi itu banyak sih. ya Cuman kembali yang memotivasi saya ya kopi. Pernah saya di tahun sekitaran 2004-2015 itu saya berhenti istilahnya bergelut dengan kopi. Saya mencoba pekerjaan-pekerjaan lain, tapi tetap kembali pada bisnis ini. Dan pekerjaan sampingan itu dijadikan sebagai pencarian cuan untuk beli alat-alat kopi. Ujung-ujungnya kembali ke kopi lagi. berarti pekerjaan sampingan itu justru untuk membantu Yes. passion Anda di kopi gitu. Apa sih yang kau temukan? Ada nggak filosofi hidup yang kau dapatkan dari kopi? Sama ya. Kalau persoalan kopi itu selalu mengajarkan kita sepahit apapun itu kopi selalu ada penikmatnya. Sama seperti kita. Sebagaimanapun mungkin cobaan hidup yang kita jalani selalu ada hikmahnya. Dalam betul. Yes. Jadi
hidupnya Dencul ini belajar dari kopi itu. Yes. Sepahit apapun kopinya selalu ada selalu Selalu pahit. Selalu ada rasa pahit. Ya. Selalu ada rasa pahit. Tetapi dari situlah kita bisa belajar ya, deh. Bisa mengambil makna-makna kehidupan yang lain ya. Yeah. Wah, keren gini. Kakak, begini modalnya berapa sih, Kakak? Kalau untuk yang di atas motor ini, Iya, di atas motor ini kira-kira ditotalkan semua berapa? hampir 20. 20 juta? Yes. Belum termasuk yang di kaleng itu bijinya. Bijinya? Oh iya, Yes. maksud saya dengan bijinya, coba. Dengan bijinya ya Dia kalau dirata-ratakan kira-kira range-nya 20. 20 jutaan ya. Yes. 20 jutaan. Jadi dia bawa 20 juta ini kalau turun ya. Yes. Luar biasa. Berarti ini orang beli ya. Yes. Berapa satu gelas begini, Kakak? 20.000. 20.000. Yes. Dan bebas memilih bijinya. Ya. Ada nggak pernah orang yang mendapat bagaimana sih respon-respon orang ketika dia coba kopi tak? Rata-rata yang saya dapatkan orang-orang itu Ya kesannya tuh first impressionnya. Ada beberapa jenis orang yang baru coba. Oke. Tapi mereka setiap saya cek gelasnya masih ada. Maksudnya sudah habis. Berarti dia suka. Adapun orang yang tidak suka seperti itu kan selalu saya barengin dengan brownies. Ada Iya. juga yang memang sudah penikmat kopi yang betul-betul temukan rasanya, enak memang. Pernah ada customer saya juga satu bapak-bapak, dia suka sekali ngopi. Dia Iya. sudah coba beberapa bijinya sampai dia ajak anaknya nih. Anaknya masih sekitar umur 6-7 tahun. Dia itu minum kopi seperti yang Kajal cicipi itu dari Garut Ciberem. Dia tidak tahu itu anak, saya buatkan itu. Pada saat kembali gelasnya kosong. Kok habis, Dek? Enak, Kak. Oh, enak, Kak. Iya. Rasa stroberi, Kak. Di situ saya ada kebanggaan tersendiri. Padahal anak kecil ini. Anak kecil 7 tahun sudah bisa nikmati kopi dan dapat rasa itu. Baik. Itu kesan tersendiri yang Kesan bisa kita tersendiri, rasa yes. karena ada orang tua aja anaknya bisa menikmati kopi dan Anda mendapatkan sebuah kesyukuran tersendiri, Yes. Kak Adi. Wow. Apakah pernah kita dapati juga minta maaf ini? Yes. Tidak enak kopi tak. Kopi apa ini? Apakah pernah ada yang Untuk itu sampai sekarang belum ada. belum ada nih? Karena memang di awal saya edukasi. Ini Iya. kopi kalau memang kita tidak suka kopi Jangan. jangan. Oke. Karena di sini pure kopi. Kalau Anda cari susu sama gula di sini tidak ada. Campuran-campuran gitu nih, jangan coba-coba di. Enggak. Terutama susu ya. Enggak. Karena ini juga tidak pakai gula, Kakak ya. Enggak. Cuman ada. Cuman memang bagaimana saya desain kopi itu ketika saya seduh Ya, minimal mendapatkan rasa manis di ujung meskipun sedikit. mendapatkan rasa manis di ujung. Iya. Contohnya kayak kita minum Ya, dikecap-kecap. Oh ternyata ada manis. ada manisnya. Oh, oke. Dan Itu itu sebenarnya. dan itu tidak pakai gula, Kakak ya. Gak ada gula. Kakak, ini kan kurang lebih tadi dari 2011. Yes. Berarti sudah 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Kurang lebih ya. Kurang lebih sudah 11 tahun Anda menggeluti ini. Saya kira perjalanan yang tidak mudah dan seterusnya. Sebenarnya ini sudah Anda cita-citakan, Kakak ya? Atau sempat punya cita-cita lain atau passion lain, tiba-tiba ada satu momen kayaknya enggak cocok, Kak, di cita-cita awal ini. Harus ke kopi. Tetap saya punya cita-cita seperti ini. Saya kan terobosan kemarin dari kampus Ya. hukum keluarga. Saya bercita-cita saya ingin lanjut S2 saya, minimal jadi advokat, ambil profesi bisnis, Ya. minimal jadi konsultan hukum bisnis. Heeh. Saya ingin buat tempat itu warkop, ya, kafe yang manual brew. Terus di atas itu konsultan bisnis. Jadi kalau orang mau konsultan bisnis, uang ngopi dulu di bawah. Jadi memang yang kita geluti ini memang sudah menjadi passion, Yes. yang sudah menjadi cita-cita yang disetting dari awal. Wah, luar biasa. Ini saya kira pembelajaran ini, Cika. Kita mendapatkan sesuatu informasi, edukasi baru lagi bahwa ada seorang anak muda seperti Dencul yang coba memilih jalan berbeda dari kebanyakan orang. Mungkin ada juga seperti Dencul dengan konsep yang berbeda. Tetapi kalau di Kolaka saya baru kita ini. Apalagi kemarin kita japri-japrian dan saya lihat-lihat pakai poin sedikit. Wah, luar biasa, ini menarik ini. Makanya saya bilang, ayo deh kita kolaborasi. Karena menurut saya bukan soal kopinya, tapi di saya melihat bahwa ada satu nilai yang betul-betul yang dia jadikan pedoman sehingga mau melakukan ini semua. Iya. Karena tidak mudah, Pak. Di tengah gempuran teknologi dan sebagainya, lalu kemudian ini tidak hanya sekedar hobi, Bos ya, tapi juga tetap ada nilai ekonomi di dalam. Betul. Tetap ada nilai ekonomi. Nah, sekarang Kakak kira-kira apa
konsekuensinya kalau kita terlalu banyak minum kopi? Atau adakah pantangan-pantangan tertentu untuk tidak minum kopi? Ini kan kadang-kadang anak-anak kebiasa, kopi nak kau nak, atau saya biasa diajak. Biasa nak, jangan saya kanda deh kanda asam lambung. Yes. Cocok ini lambung apa segala macam gitu. Ada mungkin kakak edukasi ini? Kalau biasanya ya Iya, saya iya. temui Iya. selalu ada keluhan orang itu masalah lambung Iya. dengan kopi. Itu kan tergantung lagi dari jenis kopi apa. Oh, Itu dari kan jenis yang bermasalah kopinya. lambung itu kan asam. Jadi jangan konsumsi yang kopi yang full arabica yang cenderung memang notabene notes asam. Ya otomatis nih asam lambungnya lah. Kalau Oke. memang punya penyakit ma atau asam lambung ya minimal konsumsi kopi-kopi yang no asam. No asam nih. Oke. Minimal kayak yang blend lah atau Iya, iya, mungkin betul, betul. lebih ke robustanya gitu. Kalau Dencel sendiri, kita penasaran nih, kopi yang paling kita sukai jenis apa? Saya Jangki lagi bilang aku suka semua. Ada ya? Jangki juga. ada Pasti ada satu dua. satu jenis kopi yang memang saya candu sekali. Ush, Dan candu harganya memang mahal. Wih, Mahal sekali. mati aja. Itu dia Utopia Gesia. Utopia guys ya, baru juga saya dengar kasihan. Utopia Gesia, Ya. dia itu kopi paling mahal memang di dunia dan kopi paling enak dan tempatnya memang ditemukan kopi pertama kali Di mana itu? di benua Afrika kan. Di benua Afrika. Yes. Berarti ndak ada di Balandete, ndak ada di Tidak ada di Sumatera. ndak ada dijual di Sambilambo, ndak ada di. Oke. Kemarin saya sempat dapat beansnya, bijinya, ada Bijinya? 3 proses itu 90 gram. Oke. 90 gram dari teman itu harganya 1.500.000. 90 gram saja. 90 gram. Harganya 1.500.000. Padahal bisa kita dapat 20.000, 30.000 satu kali minum Kak Gadi. Tapi itu memang luar biasa. Kita rasakan nikmat betul itu Kak Iya Gadi. betul. Oke. Nah, Kakak, saya lebih ke sorot sedikit ke Kakak. Bagaimana sih menurut tak yang kita lihat kondisi petani kopi kita Kakak? Apakah sudah sesuai dengan apa yang Dencul harapkan selama ini, misalnya sejahtera? Apakah memang ada dukungan yang kita lihat ya? Artinya penilaian tak saja secara objektif. Bagaimana pemerintah punya ruangkah, punya kebijakan yang bisa membantu mengangkat kesejahteraan para petani-petani kita, khususnya petani kopi. Kalau saya pribadi tidak pernah suka dengan era birokrasi atau pemerintahan. Ya. Terus, Kenapa di Kakak? sisi lain ya, kalau saya lihat petani kopi sendiri lebih Ya. independen sih. Ah, Lebih independen. Mereka lebih sekarang sudah lebih pandai melihat pasar. Apalagi dengan ini dukungan secara alami ya. betul. Semakin banyaknya kafe yang ada di setiap daerah itu, ya otomatis mau tidak mau petani kopi juga pun ikut sejahtera. Itu sudah hukum alam, tanpa bantuan pemerintah pun aman. Begitu ya. Yes. Luar biasa. Berarti interaksi dengan petani kopi ini cukup intens Kak ya? Yes. Luar biasa, keren, salut. Kakak, kayaknya sudah maghrib ini Ya. Kakak. Dan tidak terasa obrolan tadi di sana waktu beliau lagi apa istilahnya sih Kak? Lagi mengolah ngebrew. Dan setelah itu kita sudah jadi dan kita minum, tidak terasa saya cuma ingin nanya terakhir ini Kakak. Ya. Tapi ini bisa dijawab ataupun juga bisa tidak. Kapan kira-kira kita berhenti dari semua kegiatan ini? Apa kira-kira satu momen atau peristiwa yang akan membuat kita kayaknya sudah harus berhenti dari ini. Saya harus lakukan ini lagi dan seterusnya. Tidak bisa saya jawab. Tidak bisa kita jawab. Tidak bisa. Dahsyat. Tidak bisa kita jawab Tidak karena bisa. memang apakah sudah karena menyatu sekali mikir sama kopi ini atau karena ada hal lain? Kalau persoalan itu menyatu tidak sih. Tidak mungkin bisa menyatu dengan kopi kan, kalau bahasa logiknya. Cuman saya disinilah kesenangan saya. Disinilah yang bisa buat perasaan saya lebih senang, lebih semangat lagi. Hanya ini. Ih, keren. Kalau gitu Kakak Dencul, apa yang kita mau sampaikan buat para penikmat-penikmat kopi, penikmat-penikmat warkop yang memang notabene tiap harinya no days without coffee. Yes. Ya, pesan saya ini saya kutip dari salah satu pelanggan saya. Asik. Katanya begini, kopi itu ya kopi, jangan gak usah dirusak pakai gula atau susu. Sama aja dengan perempuan. Kalau kamu cinta sama perempuan, ya jangan dirusak dong. Kelas betul ya. Jadi jangan rusak itu kopi. Itu salah satu kutipan dari pelanggan tadi. Yes. Keren banget. Sama dengan perempuan.
Perempuan jangan dirusak. Iya, kalau kau cinta jangan. Kalau kopi, kalau kau mengaku pecinta kopi, ya jangan rusak kopinya dong. Dengan susu Atau gula. sama dengan Perempuan, kalau memang kau cinta, iya jangan dirusak. luar biasa. Dan Cul, terima kasih banyak. Obrolan singkat tapi penuh makna. Pertemuan ini saya kira sangat berharga bagi saya. Mumpung di awal tahun 2023 dan ini podcast perdana bersama kita ini di tahun 2023. Sangat bersejarah bersama dengan salah satu anak muda pelaku ekonomi kreatif yang tentunya mengedepankan passionnya, mengedepankan bukan hanya persoalan ekonomi tapi juga mengedukasi melalui gerakan seniman kopi jalanan. Dan saatnya bilang kamu kelas. Thank you Deng Cul, makasih banyak, luar biasa. Alright. Saatnya bilang kamu kelas.